Halo, kembali lagi bersama saya Jovi Mitsubishi. Ya, kali ini saya review untuk unit Mitsubishi Destinator varian Exit. Ini adalah unit yang warna premium, dia warna putih. Dia untuk bagian lampu depannya dia sudah T-shape LED seperti ini. Lalu untuk bagian lampu low beam dan high beamnya dia di sini ya, dia sudah LED juga. Lalu untuk lampu kabut dia sudah LED juga di sini. Grillnya dia seperti ini, dia abu metalik, dia modelnya hexagon seperti ini. Lalu di bagian sini juga, depan ini juga ada sensor bagian kanan. Lalu untuk bagian depannya dia sini ada 2. Lalu untuk bagian kirinya di sini 1. Untuk towing barnya dia ada di sini. Untuk velgnya dia single tone warna abu, tapi ini lebih mendominasi ke warna hitam ya. Dia ini warna abu metalik seperti ini, dia single tone, ukurannya 18 inch. Untuk kaca spion dia sudah auto retract seperti ini. Lalu di bagian sini juga ada untuk lampu sennya juga. Lalu untuk bagian belakangnya dia seperti ini. Dia modelnya T-shape. Di sini juga ada sensor parkirnya juga ya. Di sini. Lalu ini ada untuk kamera mundurnya juga. Ini. Ada high mount stop lampnya juga. Untuk antena dia sudah model shark fin antena juga seperti ini. Lalu untuk di bagian kuncinya dia seperti ini modelnya. Dia kuncinya seperti ini modelnya nih. Ini ada untuk pembuka dan penguncinya. Lalu untuk interiornya dia modelnya interior material fabric dari kain. Dia ini material untuk warna joknya warna abu seperti ini ya. Lalu untuk di panel pintunya sini dia sudah soft touch panel juga synthetic leather di sini. Di sini juga ada aksen warna piano black. Lalu ini untuk pembuka dan pengunci pintunya. Untuk kontrol kaca spionnya di sini. Untuk lipat spion auto retract dari sini. Ini untuk kontrol kaca spion bagian kiri dan kanan. Untuk power window, automatic power window hanya ada dari sisi driver. Di sini juga ada cup holder. Audio totalnya dia ada 6. Lalu di bagian bawah sini ini ada untuk headlamp adjusternya juga ya. Bisa sampai 5 level. Dari yang paling datar itu dia di level 0. Dan paling turun itu dia ada di level 4. Lalu di sini juga ada auto start and go, ada mini compartment tray juga ya. Di sini juga ada kisi-kisi AC-nya juga ya di bawah setir. Di sini. Nah, dia ada tampilan animasinya juga seperti ini. Lalu di sini untuk speedometernya dia 8 inch digital seperti ini modelnya. Di sini ada untuk konsumsi bahan bakar juga bisa terdisplay. Lalu di bagian sini juga ada Eco Drive juga, ada skor Eco. Lalu di panel selanjutnya di sini ada untuk yang ketersediaan BBM di sini. Ada panel untuk AYC plus controller rodanya juga. Lalu di bagian sini juga ada arah kompas untuk media di sini. Lalu di sini ada informasi dan di sini juga ada pengaturan juga untuk tipe tampilannya. Tipe tampilannya dia bisa ada 2 jenis. Ada subunit kecepatan juga. Lalu ada bantuan pengemudi seperti untuk sensor parkir. Sensor parkirnya dia bisa untuk diaktifkan juga seperti ini. Ada ASC juga, anti skid controlnya juga. Layar informasi seperti untuk audio dan panggilan. Alarm istirahat. Bisa disetting hingga 4 jam. Efek suara tanda belok dia bisa ada yang suara pertama seperti ini. Lalu suara keduanya seperti ini. Lalu di sini juga nata tombolnya bisa dimatikan dan dinyalakan juga. Untuk bahasa dia bisa ada multi bahasa di sini. Lalu di sini juga ada untuk unit konsumsi BBM. Satuannya untuk kilometer per liter, liter per 100 kilometer. Ada yang miles per gallon juga. Suhu dia bisa settingan untuk Celsius dan Fahrenheit. Lalu di sini juga ada pemeliharaan atau maintenance dan pengaturan pabrik. Nah, untuk steeringnya ini kan model
3 3 spoke. Dia ini untuk volume audio, dan di sini untuk kontrol MID displaynya di seperti ini. Lalu untuk yang bagian ke atasnya, panel atasnya dia seperti ini, digerakinnya dan dituruninnya seperti ini. Lalu di sini ada untuk skip soundtrack, ada media, tombol back, dan ini untuk cruise controlnya dia seperti ini pengaktifannya. Untuk pengaktifannya dipencet di sini, lalu di set, dan untuk naikin kecepatannya dari sini. Untuk di cancel dipencet dari sini. Ada voice command, ada untuk terima panggilan telepon juga di sini. Lalu di bagian sini juga ada untuk settingan intermittent wipernya juga seperti ini. Untuk wiper belakang. Dan ini untuk di bagian lampunya. Bagian lampunya ini ada untuk lampu low beam, dan untuk ini low beamnya, ini untuk lampu senja, dan ini untuk lampu kabutnya di sini putar, dan untuk dimatikan di sini, lalu dinyalakan seperti ini. Lampu sen kanan dan lampu sen kiri. Di sini juga ada tombol untuk kecerahan layarnya, bisa disetting juga seperti ini. Nah, untuk steeringnya pun juga dia sudah dilengkapi dengan telescopic steering seperti ini. Lalu untuk head unitnya dia ukurannya 8 inch seperti ini modelnya. Dia di ini untuk panel radionya. Dia panel radionya bisa simpen hingga 12 stasiun radio seperti ini. Ada FM dan AM, ada Bluetooth juga, USB. Dan ini untuk opsi tombol medianya, ada USB, iPod, FM, AM seperti ini. Ini untuk radionya. Lalu di bagian sini dia ada untuk menu lainnya seperti yang untuk multimeter displaynya. Ini untuk yang panel adventurous. Dia adventurous seperti ini modelnya. Adventurous dia ada model yang untuk altitude dan untuk yang tilt angle-nya juga ada. Lalu di sini direction, reliable-nya dia seperti ini. Untuk reliable di sini juga untuk putaran setirnya juga bisa terlihat juga seperti ini. Lalu di sini juga ada panel untuk AYC-nya juga. Lalu di sini juga ada untuk responsif. Responsifnya dia seperti ini. Ada yang lainnya juga seperti driving score. Untuk driving score-nya dia seperti ini panelnya ya. Ada customize juga. Customize ini ada untuk yang voltase aki. Voltase aki juga ada di sini. Lalu ini untuk kalender. Ini untuk driving score-nya. Lalu di sini sebelahnya ada lagi panel vehicle information. Nah, ini yang untuk avionics display-nya seperti ini dia. Lalu di sini juga ada altitude, ketinggian. Lalu di sini juga ada driving score juga ya. Driving score-nya dia seperti ini. Di sini juga ada fuel economy juga. Fuel economy-nya seperti ini ya. Di sini juga ada eco score juga, seperti ini eco score-nya. Lalu di bagian sini dia ada untuk yang konektivitas ke HP, phone. Untuk phone-nya dia seperti ini ya modelnya. Nah, lalu di sini ada jam juga. Untuk pengaturan jamnya pun juga dia bisa bervariasi seperti ini displaynya. Dan di sini ada untuk panel AC-nya. Untuk AC-nya dia bisa ke display ini arah semburan anginnya dari mana aja datangnya. Lalu di bagian sini dia ada untuk tombol apps, media, telepon. Ini untuk display, multimeter displaynya, device, dan settings. Nah, ini untuk all menu-nya dia seperti ini. All menu-nya dia ada untuk opsi Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi kalau untuk varian Exit ini Android Auto dan Apple CarPlay masih harus colok kabel USB beserta dengan web link-nya juga. Lalu di sini ada sumber audionya juga seperti ini. Ada font-nya juga. Lalu di sini juga ada multimeter display. Nah, ada wallpaper player juga. Lalu di sini juga ada settings juga, USB photos, clock atau jam, vehicle information, dan vehicle settings. Untuk wallpaper playernya dia
Ada beberapa jenis live wallpapernya. Untuk live wallpapernya dia ada 4 jenis di sini, seperti ini. Lalu di sini juga ada yang model aquarium, dan ada yang model jellyfish juga. Ini untuk yang model wallpaper yang pasifnya, seperti ini model pasifnya. Lalu di sini juga ada panel opsi settingsnya. Dia di settingsnya di sini ada bervariasi. Ada yang untuk Bluetooth, wallpaper player, kamera, display, customize screen, radio, audionya di sini juga bisa disetting juga. Lalu di sini juga ada yang phone, language, bahasa, jam, USB photos. Ada sistem juga, dan informasi sistemnya juga ada di sini. Nah, lalu untuk bagian di sini dia ada tombol untuk lampu hazardnya juga. Untuk AC-nya dia sudah dual zone di varian Exit ini. Dia bisa hingga 8 kecepatan anginnya ya. Lalu di sini juga ada auto AC. Ada yang untuk sirkulasi internal, dan arah semburan anginnya juga ada di sini. Synchronize dia hanya disetting dari sisi driver. Lalu di sini juga ada nyalain kompresor AC-nya, matiin AC dan nyalain AC. Ada dry mode juga seperti ini untuk anti lembab, front defogger, max coolnya juga ada di sini. Di sini juga udah ada rear defogger juga, ada settingan memori juga di sini. Untuk suhu paling panas dia ada di 32 derajat Celcius. Dan paling dingin itu dia ada di suhu 18 derajat Celcius. Untuk sinkronis ini hanya bisa disetting dari sisi driver. Jadi kalau dari co-drivernya dia setting manual lagi, sinkronisnya akan mati secara otomatis. Lalu untuk transmisinya dia transmisinya matic. Di sini juga ada tombol untuk sport mode-nya juga ya, DS-nya di sini. Untuk parking brake dia sudah electronic parking brake, ada auto hold juga. Di sini ada tempat penyimpanan juga. Lalu di bagian sini juga ada adapter port USB Type A dan Type C di sini. Di sini juga ada drive mode juga ya. Untuk drive mode dia ada 4 jenis. Ada 5 lebih tepatnya. Dia ada 5 jenis, ada mode normal, wet, gravel, tarmac, dan mud. Seperti ini. Lalu di sini juga ada ya displaynya nih di sini. Lalu di sini juga ada cup holder sebanyak 2 buah di sini. Ada armrest juga yang dari console box. Dia sudah materialnya synthetic leather juga seperti ini. Lalu di bagian sini ada tempat penyimpanannya. Ada glove box juga di sini. Kaca spionnya dia standar. Lalu di bagian sini ada untuk lampu baca. Ini lampu bagian sisi kanan. Dan ini untuk dinyalakan semuanya dari sini. Untuk lampu interiornya. Untuk sun visor dia sudah dilengkapi dengan vanity mirror seperti ini. Dan ini di sisi drivernya seperti ini. Dia sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan vanity lamp. Lalu sini ada tempat taruh kacamata juga. Nah sekarang mari kita lihat ke baris keduanya. Untuk baris keduanya seperti ini dia. Interiornya dia sudah dilengkapi dengan synthetic leather, soft touch panel. Seperti ini warna hitam, aksen warna piano black. Door handle-nya dia warna silver seperti ini. Lalu di bagian sini dia ada mini table juga, bisa dilipat. Ada tempat phone pocket juga di sini. Lalu untuk armrest-nya di sini sudah dilengkapi dengan cup holder juga ya. Untuk pengaturan AC baris keduanya dari sini panelnya. Ini ada USB Type A dan Type C di sini untuk keperluan charging. Untuk di baris keduanya AC-nya dia ada di samping sisi kanan dan di sisi kiri di sini. Lalu untuk bagian belakangnya dia seperti ini modelnya. Untuk bagian lampunya dia dari sini. Ini untuk pintu terbuka. Di sini juga sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Lalu di baris ketiganya ini ada untuk USB port juga, Type A dan Type C di sini ya. Untuk jok baris tiganya seperti ini, ada tempat penyimpanan beserta cup holder. Di sini juga ada tempat penyimpanan.
Lalu untuk bagian belakangnya seperti ini dia modelnya. Ini ada tempat untuk kamera mundurnya, lalu ini untuk lampu plat nomor, pembuka bagasinya dari sini. Lalu di bagian sini ada kompartemen tray juga ya, sebanyak 3 slot di sini. Untuk ban serepnya atau spare tire dari sini. Lalu untuk tempat tooling kitnya dia ada di sebelah kiri sini. Ini joknya juga sudah bisa rata dengan lantai seperti ini. Untuk mesinnya dia 1500 cc turbo dengan tenaga output sebesar 163 PS dan torsi puncaknya dia ada di 250 Nm. Untuk bagian mesinnya seperti ini, sudah dilengkapi dengan peredam suara juga. Untuk harganya per bulan April 2026 ada di 422 juta. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.